Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Ever. Kali ini saya akan coba membahas mengenai cara pengendalian hama penggerek batang dan penggerek pucuk dengan musuh alami Tetrasticus. Simak terus. Bisa teman-teman semua lihat ya, ini adalah kegiatan pembuatan media aseptik. Nah, tebu kecil-kecil ini adalah tebu perolehan dari kegiatan rogesan, yaitu tebu hasil sogolan dari tebu yang sudah berumur lebih dari 8 bulan, yang akan kita gunakan untuk media pengembangan musuh alami untuk hama penggerek, terutama pada tanaman tebu. Nah, kita potong kurang lebih dengan panjang 5-10 cm. Selanjutnya yaitu memasukkan hasil potongan-potongan tebu yang telah kita potong dengan panjang kurang lebih 5 sampai dengan 10 cm ke dalam tabung reaksi yang sudah kita siapkan. Nah, untuk produksi media aseptik sendiri per hari yaitu sekitar 600 sampai dengan 1000 tabung reaksi sebagai media aseptik untuk pengembangan penggerek batang dan penggerek pucuk pada tanaman tebu. Jadi bisa teman-teman lihat potongan-potongan tebu yang sudah kita potong kita masukkan ke dalam tabung reaksi dengan cara manual, yaitu dengan bantuan sebilah kayu yang sudah kita desain sedemikian rupa. Ya, jadi ujung kayu yang kita gunakan itu runcing. Nah, untuk isi dari tabung reaksi sendiri, per satu tabung reaksi yaitu berisi kurang lebih 10 sampai dengan 13 buah dari potongan-potongan tebu yang sudah kita potong sebelumnya. Baik teman-teman, jadi tebu yang kita gunakan sebagai media aseptik ini adalah bagian dari pucukan tebu. Jadi bisa teman-teman lihat potongan-potongan tebu yang telah dipotong ini adalah bagian pusaran dari daun tebu sendiri. Ya, jadi bukan ruas dari batang tebu muda, melainkan dari pusaran atau gulungan daun utuh yang masih lunak, sehingga nanti akan kita gunakan sebagai media dari ulat untuk kita kembangkan dan kita inokulasi dengan musuh alami dari penggerek batang dan penggerek pucuk. Namun pada kali ini saya akan membahas terkait dengan musuh alami penggerek batang dan penggerek pucuk pada tanaman tebu, yaitu pada fase pupa, atau bisa kita sebut dengan nama ilmiahnya yaitu Tetrasticus sp. Dalam mengembangkan musuh alami yang berupa pada fase larva ini, atau bisa kita sebut dengan Tetrasticus sp, itu membutuhkan beberapa tahap ya teman-teman semua. Jadi mulai dari pengambilan sogolan, itu yang pertama, yang kedua pemotongan sogolan, lalu yang ketiga penyediaan tabung reaksi sendiri juga harus steril dan bersih, agar nanti tebu yang kita masukkan ke dalam tabung reaksi itu tidak terkontaminasi. Jadi perlu kita perhatikan. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang kedua. Setelah semua potongan tebu kita masukkan ke dalam tabung reaksi, jadi setelah semua kegiatan selesai, tahap berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu proses pemasakan media aseptik sendiri, sekaligus proses sterilisasi dari media agar tidak terkontaminasi. Jadi kita memasak media aseptik atau tebu yang sudah kita masukkan ke dalam tabung reaksi, yaitu menggunakan autoclave ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini contoh media aseptik yang sudah kita masak ke dalam autoclave.
Proses pemasakan media aseptik sendiri ke dalam autoklaf itu membutuhkan proses yang lama ya teman-teman. Jadi prosesnya yaitu membutuhkan waktu kurang lebih yaitu sekitar 3 jam. Jadi sangat lama dan memang membutuhkan proses yang panjang ya teman-teman. Jadi untuk penyiapan media sendiri dalam pengembangan hama penggere ini tidak mudah. Nah, oke, tahap selanjutnya yaitu setelah pemasakan, tabung reaksi didiamkan atau didinginkan terlebih dahulu. Setelah semua tabung reaksi dingin, baru tabung reaksi coba kita taruh di rak-rak yang sudah kita siapkan. Contohnya bisa teman-teman lihat, kurang lebih ini contoh media aseptik yang telah kita lakukan pemasakan dan kita susun ke dalam rak yang telah kita bentuk dan kita tata di dalam laboratorium pengembangan hama. Untuk proses selanjutnya yaitu media aseptik sebelum kita tutup dengan tisu putih yang bisa teman-teman lihat di video. Jadi kita masukkan ulat dari penggerek batang atau penggerek pucuk terlebih dahulu. Nah, ulat ini sebagai inang yang nantinya akan kita inokulasi dengan tetrastikus untuk mengendalikan hama pada fase pupa. Jadi ulat ini kita biarkan untuk berkembang biak agar menjadi pupa dengan memanfaatkan tebu yang sudah kita masak. Lalu selanjutnya nanti akan kita coba inokulasi dengan starter dari tetrastikus itu sendiri. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini adalah contoh media aseptik yang sudah hampir bisa kita panen. Proses berikutnya yaitu proses pembongkaran ya teman-teman semua. Jadi setelah media aseptik berumur 40 hari, kita keluarkan dari rak ataupun ruangan lab yang telah kita susun itu tadi. Lalu kita bongkar di teras dari laboratorium sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi proses pembongkaran kita harus bongkar media tebu itu sendiri satu persatu. Kita bongkar, kita belah menggunakan manual dengan tangan, lalu kita cari dari ulat itu sendiri yang sudah menjadi pupa kita pisahkan, namun yang masih menjadi ulat kita tetap kembangkan, kita taruh di nampan yang berbeda. Nah, ini contoh ulat ataupun pupa dari penggerek itu tadi yang akan kita inokulasi dengan starter dari tetrastikus. Nah, ini beberapa ulat yang memang belum menjadi pupa, namun tetap kita pelihara dan kita tunggu kurang lebih 5-6 hari untuk proses dia menjadi pupa seperti yang lain. Proses selanjutnya yaitu proses inokulasi ya teman-teman. Jadi setelah pembongkaran selesai, ulat yang belum menjadi pupa tetap kita pelihara dan kita simpan dengan baik. Dan ulat yang telah menjadi pupa itu segera kita lakukan inokulasi dengan starter dari tetras yang sudah kita siapkan. Nah, ini di video ini bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh pupa yang telah terparasitasi dengan baik oleh starter dari tetras yang kita lakukan inokulasi. Nah, ini contoh dari salah satu pupa ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, di dalamnya akan menetas telur-telur dari tetras. Jadi ketika menetas ini bukan lagi menjadi hama ya teman-teman, melainkan menjadi musuh alami untuk mengendalikan hama penggerek dari penggerek batang dan penggerek pucuk tebu. Nah, ini contoh pupa yang telah menetas. Nah, dan yang terakhir yaitu penyebaran dari tetrastikus sendiri. Nah, untuk penyebaran kita ada dua kategori ya teman-teman. Yang pertama kita menggunakan contong yang kita buat dari kertas. Nah, untuk satu contong kita isi dengan satu pupa tetras yang akan menetas. Lalu yang kedua yaitu kita menggunakan plastik yang kita masukkan starter dari
tetras yang sudah menetas kurang lebih ada 3-4 pupa tetras yang sudah menetas, lalu kita sebar di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam orang gula.